Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini, kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong perenungan firman Tuhan siang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 26 sampai 29. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid secara bersama-sama untuk kedua kalinya. Kalau kita baca ayat yang ke-19, 8 hari sebelumnya Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid secara bersama-sama ketika para murid sedang berkumpul di suatu tempat. Yang menjadi perbedaan adalah bahwa pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri untuk pertama kalinya secara bersama-sama kepada para murid, Thomas tidak ada. Dalam pembacaan kita, Thomas disebutkan ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi kalau kita baca, situasi dan suasana masih sama. Para murid masih hidup dan masih ada dalam suasana yang ketakutan. Itu terlihat kalau ayat yang ke-19 dikatakan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kita juga lihat ayat yang ke-26 juga dikatakan sementara pintu-pintu terkunci. Artinya para murid berkumpul di suatu tempat dan pintu-pintu pun masih terkunci. Jadi sama dengan pertemuan sebelumnya, mereka masih ada dalam suasana yang penuh dengan ketakutan sehingga mereka berkumpul dan semua pintu terkunci. Yang menjadi perbedaan adalah pertemuan pertama Thomas tidak ada, pertemuan kedua Thomas sudah ada bersama-sama dengan mereka. Saudara, kita akan belajar dari pembacaan kita pada siang hari ini. Renungan firman Tuhan saya berikan judul Yesus yang bangkit hadir dalam hidup kita. Yesus yang bangkit hadir dalam kehidupan para murid yang saat itu sedang mengalami kecemasan, ketakutan, dan suasana yang sungguh-sungguh mencekam. Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Saat ini kita pun harus percaya Yesus hadir dalam kehidupan kita. Kita belajar 3 hal. Yang pertama, bahwa Yesus hadir dalam kehidupan para murid dengan kasih dan kuasa-Nya. Yesus hadir dalam kehidupan kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Itu terlihat di ayat yang ke-26 yang tadi kita baca bersama-sama, bahwa sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi Yesus hadir dalam kehidupan para murid, Yesus juga hadir dalam kehidupan kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Saudara, semua pintu terkunci dan Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus masuk dengan menembus tembok, dengan menembus pintu yang terkunci. Tuhan Yesus tidak melakukan perusakan atau membuka paksa atau mendobrak pintu, tidak. Tapi Tuhan Yesus datang dengan penuh kasih dan kuasa-Nya. Dia mampu menembus pintu yang tertutup dan tembok yang menghalangi. Yesus hadir dalam kehidupan para murid dengan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan Yesus juga datang kepada para murid tidak dengan kemarahan, ya, tidak dengan kejengkelan kepada para murid. Kalau kita lihat, ini pertemuan kedua kali mereka bersama-sama dan mereka ditemui oleh Tuhan Yesus. Sebelumnya 8 hari sebelumnya juga mereka melakukan hal yang serupa. Artinya mereka sudah pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi ternyata perjumpaan dengan Tuhan Yesus tidak membuat ketakutan mereka menjadi hilang pada saat itu. Mereka tetap ada dalam ketakutan, sehingga pertemuan yang kedua pun pintu masih terkunci.
Tuhan Yesus tidak marah dengan apa yang mereka lakukan, ya. Tuhan Yesus tetap datang dengan kasih dan kuasa-Nya. Jadi saudara, Yesus hadir dalam kehidupan kita pun dengan kasih dan kuasa-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar bahwa Yesus hadir dalam kehidupan para murid untuk memberi damai sejahtera. Yesus hadir dalam kehidupan kita untuk memberi damai sejahtera. Dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera dalam konteks ini berbicara tentang ketenangan jiwa, berbicara tentang kesejahteraan rohani yang didasarkan pada pengampunan. Jadi Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita untuk memberikan ketenangan jiwa, untuk memberikan kesejahteraan rohani, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi apapun situasi yang sedang kita alami, apapun situasi yang sedang terjadi di sekitar kita yang bisa membuat kita hidup dalam kecemasan, ketakutan, tidak ada damai sejahtera di dalam hidup kita, Yesus hadir untuk memberikan damai sejahtera. Yesus hadir untuk memberikan ketenangan jiwa. Yesus hadir untuk memberikan kesejahteraan batin, kesejahteraan rohani kepada kita semuanya sebagai murid-muridnya. Yang ketiga, Yesus hadir untuk meneguhkan kita. Yesus hadir kepada para murid untuk meneguhkan mereka. Yesus hadir dalam kehidupan kita untuk meneguhkan kita. Kita bisa melihat dalam pembacaan kita, paling tidak ada satu murid yang tercatat bahwa sampai saat peristiwa ini terjadi, dia belum percaya akan kebangkitan Tuhan. Padahal sebelumnya para murid sudah menceritakan Yesus hadir dalam pertemuan sebelumnya. Yesus bangkit dan hadir, tapi ada satu orang yang belum percaya, yaitu Thomas. Dan Yesus hadir untuk meneguhkan Thomas. Yesus hadir untuk meneguhkan para murid yang masih mengalami keraguan-raguan. Mungkin ada juga murid-murid yang lain atau orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus saat itu yang juga mengalami keraguan-raguan, tapi tidak mengaku atau mungkin tidak tercatat oleh Yohanes. Yang tercatat adalah Thomas. Mungkin dalam kehidupan kita atau kita saat ini masih ada keraguan-raguan tentang Kristus, tentang kuasa Tuhan, baik yang kita mengaku bahwa kita masih ragu ataupun kita tidak mengaku dengan jujur bahwa kita meragukan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, Yesus hadir untuk meneguhkan kita. Jadi 3 hal yang kita pelajari siang hari ini. Yesus yang bangkit hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama dengan kasih dan kuasa-Nya, yang kedua untuk memberikan damai sejahtera, dan yang ketiga untuk meneguhkan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini renungan singkat yang bisa kami ikuti. Tuhan, tolong supaya firman Tuhan yang kami renungkan sungguh-sungguh tertanam, termetre dalam hati kami, dan akhirnya kami hidup di dalamnya. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.